Assalamualaikum pendengar sekalian, di kisah kali ini kita akan bercerita di kala diminta pidato astronomi, Abu Nawas tak bisa ditipu warga. Dikisahkan Abu Nawas diminta pidato tentang astronomi, ia justru membuat bingung masyarakat yang punya niat buruk. Abu Nawas memang terkenal manusia cerdik, namun banyak juga yang tidak suka akan kecerdikannya. Akibatnya sebagian orang yang tidak suka pada Abu Nawas tersebut berkumpul dan merencanakan sesuatu yang kurang baik. Dalam perkumpulan tersebut mereka bersepakat untuk membuat malu Abu Nawas di panggung. Mereka akan mengundang Abu Nawas bercerita tentang tema yang tidak mungkin dipahaminya. Setelah sekelompok orang tersebut bertemu, Abu Nawas pun dengan terpaksa menerima undangan. Ketika hendak memulai pidatonya, Abu Nawas terlebih dahulu bertanya pada orang-orang yang hadir. "Apakah kalian paham apa yang akan saya ceritakan?" katanya. Serentak masyarakat menjawab, "Tidak." Abu Nawas pun berkata bahwa percuma dirinya pidato, sedangkan masyarakat yang merasa pintar tidak paham. Lalu Abu Nawas pun turun dan pulang. Namun sekelompok orang itu kembali mengundang Abu Nawas. Keesokan harinya kembali Abu Nawas naik panggung, pertanyaan pun kembali Abu Nawas lontarkan. Namun saat ini jawaban masyarakat berbeda, mereka serentak menjawab paham dengan apa yang akan Abu Nawas ceritakan. Karena masyarakat sudah merasa paham, Abu Nawas pun kembali turun karena percuma bercerita jika yang hadir sudah paham. Kali ini kelompok orang tersebut kembali mengatur siasat. Ketika Abu Nawas bertanya maka harus dibagi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab paham, kemudian kelompok lainnya menjawab tidak. Setelah bersepakat mereka kembali datangi rumah Abu Nawas untuk bersedia berpidato di hadapan mereka. Abu Nawas pun kembali menerima. Dia naik panggung dan pertanyaan itu kembali Abu Nawas lontarkan. Sebagian masyarakat menjawab paham, sementara sebagian lagi menjawab tidak paham apa yang akan Abu Nawas ceritakan. Abu Nawas pun tak kehilangan ide. Ia meminta pada masyarakat yang paham untuk memberitahu yang belum paham. Abu Nawas menjelaskan bahwa mereka yang mengundang ada niat yang kurang baik. Mereka jelas-jelas sering berbeda paham, namun kenapa harus memintaku untuk berpidato, tuturnya dalam hati. Terlebih Abu Nawas makin heran ketika tema yang diminta tersebut tentang ilmu astronomi. Bagi Abu Nawas dengan meminta bercerita tentang astronomi, bukan hal gampang dan ada maksud lain dari orang-orang tersebut. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas, semoga kisah ini bermanfaat. Kisah selanjutnya adalah, kali ini kita akan ceritakan kisah Abu Nawas dengan judul, Curang Dibalas Curang. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada dua orang tamu datang ke rumahnya, yang seorang adalah wanita tua penjual kohwa, sedang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. "Sekarang pulanglah kalian, ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak dan martil serta batu." Murid-murid Abu Nawas merasa heran. Namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas, dan mereka merasa yakin gurunya selalu berada membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kodi yang baru jadi." "Hah, merusak rumah Tuan Kodi?" gumam semua muridnya keheranan. "Apa, kalian jangan ragu. Laksanakan saja perintah gurumu ini," kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. "Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan, terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Siapa yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu." Abis berkata demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah rumah Tuan Kodi. Laksana demonstran mereka berteriak-teriak menghancurkan rumah Tuan Kodi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakukan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi mereka langsung merusak rumah Tuan Kodi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka,
Namun karena jumlah murid Abu Nawas terlalu banyak maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kodi segera keluar dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Murid-murid itu menjawab, "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Abis menjawab begitu mereka bukannya berhenti malah terus menghancurkan rumah Tuan Kodi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kodi hanya bisa marah-marah karena tidak orang yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas provokator, orang gila, besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda." Benar, esok harinya Tuan Kodi mengadukan kejadian semalam sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Kodi itu?" Abu Nawas menjawab, "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya Tuan Kodi menyuruh hamba merusak rumahnya, sebab rumah itu tidak cocok baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya, karena mimpi itu maka hamba merusak rumah Tuan Kodi." Baginda berkata, "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan, hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Hamba juga memakai hukum Tuan Kodi yang baru ini tuanku." Mendengar perkataan Abu Nawas seketika wajah Tuan Kodi menjadi pucat, lah terdiam 1000 bahasa. "Hai Kodi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda, tapi Tuan Kodi tiada menjawab, wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing, jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini," perintah Baginda. "Baiklah," Abu Nawas tetap tenang. "Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kodi dengan mahar sekian banyak. Ini hanya mimpi Baginda. Tetapi Tuan Kodi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Kodi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa." Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana. Jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Berkata Baginda Raja, "Hai anak Mesir, ceritakanlah hal ihwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini." Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi yaitu Pak Tua pemilik tempat kos dia menginap. "Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang Kodi yang bejat moralnya." Baginda sangat murka. Kodi yang baru itu dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku, aku tidak akan menerimanya sedikit pun jua." Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir, sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal. Cerita selanjutnya dari seri kisah Abu Nawas kali ini berjudul, Gara-gara Memburu Harta Karun. Abu Nawas gusar bukan kepalang. Tadi pagi beberapa pekerja kerajaan atas perintah Menteri Agama. Atas perintah Baginda Raja membongkar rumah dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka tadi malam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Dan Baginda juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas. Apabila mengganti kerugian, inilah yang membuat Abu Nawas gusar marah dan dendam. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak.
Keesokan hari Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Ia tiba-tiba tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," Abu Nawas berkata kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya heran. "Membalas Baginda Raja," kata Abu Nawas singkat. Dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba." "Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" sergap Baginda kasar. "Lalat-lalat ini, tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini." "Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku?" "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu." Baginda Raja tidak bisa mengelakkan diri menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian vas bunga yang indah, kemudian giliran patung hias sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan, Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya, dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa dari istana.